malaika wal mustahil riddu kulli wajibin wa farri khamsina bi hukmin wajibin nu mustahil mahlawan sifatnu wajib jumlah 50 pektalar fan wajib tabsilu khamsatin wa isrina lajim ula mukallafin fahaqqi waqtanim jaidu walima nabi nudi wicik wajibnya mukallaf talat sing telik adamun idris tunun huduma salih wa ibrahim kullu muttaba hiji adam idris nuhuduka opat salih ibrahim sadayana ditat lutun wa ismailu ishaqu kadha yaqubu yusufu wa ayyubu tadatut ismail salafan ishaq bintaj yaqub yusuf ayub nuta'at kintan su'aibu harunu wa musa wal yasa zulkifli daudu sulaiman uttaba su'aib harun musa yasa kageneplat zulkifli daudu sulaiman ikhlas ilyasu yunus jakariyah yahya isa khatimun daghaya ilyasu yunus jakariyah yahya isa akhir taha tong sulaya alaihimu salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu moga rahmat salam Allah ka anbiya kawargina salagina dinten aya wal malakul ladzi bila abi wa la akalat sarba wala nauma lahum malak mahambat rahmat ibuan taratu wa kakulman tabzilu hasrin minhum jibrilu mikailu israfilu ajrailu والذين هبنا شفينا وقرة عين محمد صلى الله عليه وسلم جميع بإخوانهم الأنبياء والمرسلين وسلم ثم إليهم جميع العلماء جميع الأولياء جميع الموحدين لله تعالى أن الله يجري هجاجنا صدقنا وشهداء أحمد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسياسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di dalam bait kedua dari kitab Nurul Dhalam, sampai kepada pembahasan terakhir dari bait tersebut. Kemarin mengulang dikit, coba dari kata-kata wa qaulun nazimi al-ghadi mil awwali ila akhirih. Kata-kata nazim al-ghadi mil awwali ila akhirih, dan ayat baterainya teh ila akhirih sampai akhirnya. Qala al-Hulaimi, telah berkata Imam Hulaimi, yang mana perkataannya
Makna al-qadim kemarin bahwasanya makna qadim terdahulu, Allah yang mempunyai sifat terdahulu, alladzi yang mana laisa liwujudihi tidak ada bagi adanya Allah ibtidaun permulaan wal mawjud dan adanya juga alladzi lam yazal yang senantiasa tidak pernah tidak ada. Wal awal dan yang dimaksud dengan awal Allah salah satu sifat Allah al-awwal wal akhir. Awal dan akhir. Sekarang yang dimaksud dengan al-awwal wal awwalu Allah zat yang maha awal. Maksudnya gimana? Huwallazi laftitaha liwujudih. Adalah zat yang tidak ada pembukaan bagi adanya. Dengan awal bukan berarti diawali dengan tidak ada. Beda dengan awal pada makhluk. Kalau awal pada makhluk diawali dengan tidak ada. Awal yang pertama gitu kan, al-awal. Maksud awal di sini bukan yang pertama yang sering kita dengar. Kenapa? Kalau kata-kata yang pertama berarti ada sebelumnya tidak ada. Yang pertama berarti sebelumnya tidak ada. Seperti contoh kita mengatakan anak yang pertama. Gitu kan? Anak yang pertama, santri yang pertama. Contohnya kalau pada makhluk kata-kata pertama kan kalau di bahasa Arab kan al-awwal gitu kan. Hadza ibni al-awwal. Ini anakku yang pertama gitu kan. Beda awalnya makhluk dengan awalnya Allah itu beda. Bedanya dari mana? Kalau kita katakan seperti hadza ibni al-awwal, ini anakku yang pertama. Sekarang anak kita didahului dengan tidak ada gak? Didahului dengan tidak ada. Sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Namun adanya pertama. Ini beda. Paham? Beda awalnya makhluk dengan awalnya Allah. Adapun awalnya Allah tidak didahului dengan tidak ada. Laftitaha liwujudih. Tidak ada permulaan bagi adanya. Kemudian wal akhir, dan yang dimaksud dengan kata-kata wal akhir. Sekarang Allah zat yang maha akhir. Maksudnya gimana? Alladzi lakhtitama liwujudih. Tidak ada penutup bagi adanya Allah. Beda sekarang dengan kata-kata akhir daripada makhluk. Kalau daripada makhluk akhirnya itu ada penutupannya. Akhirnya itu ada penutupannya. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal baqi, dan Allah yang maha kekal, ad-daim yang senantiasa, alladzi la yazul yang tidak pernah hilang. Ini adalah sifat Allah. Tidak pernah hilang di dalam sifatnya Allah, wujudnya Allah tidak pernah hilang. Kemudian kemarin sudah dijelaskan juga bagaimana salah satu sifat Allah yang tertera di dalam ayat kursi. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak terkena oleh ngantuk, apalagi oleh tidur. Kenapa? Karena kalau yang namanya Tuhan mengatur semesta alam kemudian tidur atau ngantuk, bagaimana nasib makhluknya? Bagaimana nasib makhluknya? Makanya secara spontan akal pasti menghukumi yang namanya Tuhan tidak mungkin terkena oleh sifat ngantuk atau sifat tidur. Terlebih-lebih sifat tidak ada. Terlebih-lebih sifat meninggal, gitu kan? Otomatis salah. Terdahului sifat tidak ada, otomatis salah. Seperti contoh kalau kita katakan patung, bebatuan, atau sehewan kita katakan sebagai Tuhan. Kalau kita katakan sebagai Tuhan, sekarang kita tanya, dia kan ada sekarang, oh ada. Adanya itu ada permulaan enggak? Oh ada permulaan. Sekarang ini patungnya gitu kan, ada ini pada tahun berapa gitu kan. Ternyata diteliti patungnya baru
Itu kan sampai ada tanggal pembikinannya gitu kan. Sekarang kalau kita katakan patung tersebut adalah Tuhan, yang Tuhan itu menciptakan, memberikan rezeki, mengatur urusan makhluk. Pertanyaannya, sebelum ada itu patung, kalau gitu dong siapa Tuhannya? Kalau katakan patung tersebut adalah Tuhan, kemudian sebelum patung itu diciptakan, siapa Tuhannya? Bagaimana bisa makhluk dengan Tuhan, ciptaan dengan Tuhannya lebih terdahulu ada ciptaannya? Tidak mungkin. Bahkan Tuhannya sendiri dibikin, tidak mungkin. Apalagi gitu kan? Tidak bisa. Kemudian Tuhannya ini gimana? Tuhannya ini bisa hilang. Adanya ini gimana? Tidak senantiasa. Terkena oleh kehancuran, gitu kan? Terkena oleh kehancuran, kebakar dan sebangsanya, gitu kan? Kotor dan sebangsanya. Makanya salah satu, gitu kan? Sekarang di dalam syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak bisa, gitu kan? Tidak bisa Tuhan ini diwujudkan penyembahannya lewat patung dan sebangsanya. Oke, seperti peribahasa gimana? Ini alasan orang-orang kafir tatkala mereka menyembah patung. Alasannya apa? Liyugarribuna ilahi zulfa, untuk mendekatkan kepada sang pencipta. Jadi gimana? Ini mau wasilah saja kita menyembah patung, hakikatnya kita menyembah Tuhan. Ini hanya wasilah saja kita menyembah patung. Lah, tidak boleh. Menyembah patung, menyembah kuburan, ini salah satu alasan orang-orang terdahulu dilarang ziarah. Orang-orang terdahulu dilarang ziarah terdahulu nih. Awal-awal para sahabat menimba ilmu daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena masih kebiasaan menyembah patung dan sebangsanya, kemudian bahasanya ini sebagai wasilah tapi dengan disembah lah. Kenapa Allah tidak menyuruh kita menyembah tersebut? Paham? Ustaz, kalau gitu sekarang kita nih kan kenapa gak boleh wasilah menyembah patung dan sebangsanya, padahal tujuan kita adalah Allah. Kemudian kenapa kok para malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam? Kemudian kenapa sekarang orang Islam disuruh sujud sholat menghadap Ka'bah? Kalau seandainya gak boleh ada wasilah, gitu kan? Ini kok bisa? Jawabannya satu apa? Sekarang kalau kita menyembah Allah menghadap ke Ka'bah, ada perintah dari Allah gak? Diperintahkan oleh Allah gak? Diperintahkan oleh Allah. Kemudian para malaikatnya sujud kepada Nabi Adam, diperintahkan oleh Allah tidak? Kalau kita tanya kepada para malaikat, mereka sujud karena apa? Karena sujud kepada Ka'bahnya Nabi Adamnya, atau karena Allah? Karena diperintahkan oleh Allah. Seandainya tidak diperintahkan oleh Allah, mereka tidak seperti itu. Pertanyaannya, adakah Allah menyuruh kita menyembah patung sebagai wasilah gitu? Kita menyembah Allah? Adakah Allah menyuruh kita menyembah menyembah berhala? Tidak. Menyembah bebatuan sebagai wasilah? Lah, tidak ada. Menyembah makhluk sebagai wasilah? Lah, tidak ada. Ini salah satu alasan kenapa ziarah kubur tatkala para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali, karena kebiasaannya menyembah seperti itu batu dan sebangsanya, akhirnya dilarang. Takutnya tatkala ziarah kubur gimana? Disembah kuburannya. Disembah
kuburannya, bahasanya liyugharribuna ilaihi zulfa, disembah gitu kan. Jadi alasannya apa? Menyembah. Namun setelah para sahabat diajarkan ilmu Allah, maka gimana mereka paham siapa yang berhak disembah, kemudian mereka paham arti wasilah, maka gimana? Kata Nabi di dalam hadis Bukhari, gimana? Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, kata Nabi. Dulu aku marang kalian berziarah kubur. Wal'an, ingat, hadisnya belum selesai. Wal'an, dan sekarang fazuruha, silakan ziarah kalian kuburan. Kenapa? Karena kuburan salah satu tafakkur tercepat, salah satu sebab tercepat mengingatkan kita kepada Allah. Kuburan. Nah, gimana Ustaz? Ya coba aja kamu ke kuburan, atau orang mati kamu ikut ke kuburan. Gimana sekarang perasaan kamu? Mungkin dulu gak pernah terlintas di pikiran kita akan meninggal. Kalau ditanya, kita semuanya pasti mati, jawabannya semuanya tahu pasti mati. Namun pertanyaannya, apakah hadirnya pemikiran tersebut itu selalu ada di hati kita? Ataukah hanya segelintir saja tatkala mendengar? Ulama juga kalau mendengarkan tentang bab mati, kalau gak mendengarkan, gak berceramah tentang bab mati, ya kita lupa saja kita akan mati. Ditanya, yakin akan mati? Yakin. Tapi keyakinan, perasaan di hati kita akan mati itu jarang hadir. Namun apabila kita hadir ke tempat-tempat seperti tersebut, ke tempat magom kuburan, ini salah satu hikmah kenapa kita dianjurkan ziarah ke kuburan. Mau ziarah kepada siapapun, mau ziarah kepada muslimin, ziarah kepada para aulia, di antaranya seperti itu. Kita melihat, oh ya Allah, seperti apapun kita akan mati. Para aulia semuanya mana manusia, gulu nafsin da'iqatul maut, akan mati. Hadits Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rasul. Itu kan nabi, rasul, manusia mati juga, meninggal. Nabi, rasul, manusia meninggal juga. Sekarang kita, apalagi kita statusnya hanya sebagai manusia biasa, mati pasti. Cuman pertanyaannya gitu kan, di samping kita tafakkur ziarah kubur, kita akan mati. Pertanyaan, afa in mata au qutilan qalabtum ala aqabikum, kata Nabi. Afa in mata, kata Allah. Allah menegur. Ini teguran Allah kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya ini para sahabat Nabi yang hidup dengan Nabi. Nabi itu manusia. Sebelumnya juga sudah wafat para rasul, para anbiya. Jadi Nabi juga akan meninggal. Pertanyaannya, afa immata, kalau seandainya Nabi meninggal, au qutila, atau terbunuh di medan perang, in qalabtum ala aqabikum, kata Allah, kalian akan kembali kepada leher kalian, maksudnya kalian akan kembali diperbudak oleh kekufuran kalian. Ini pertanyaan dari Allah. Pertanyaan dari Allah, gimana kita semuanya akan mati. Guru kita, ya segimanapun sekarang, keinginan kita para ulama ya panjang umur, ya betul panjang umur. Keinginan kita panjang umur, namun para ulama adalah manusia. Para ulama manusia, para kiai manusia, para ajengan manusia, para asatid manusia, para habaib manusia. Semuanya pasti meninggal. Gak bisa kita memaksakan, oh gak boleh meninggal gitu, gak bisa. Pertanyaannya dari Allah satu, afa imma ta'ukila au qutilan qalabtum ala aqabikum. Pertanyaan dari Allah, kalau seandainya para ulama, guru kalian, siapapun, ajengan, ustaz, habaib meninggal, ini qalabtum ala aqabikum, kata Allah, kalian akan kembali kepada kebodohan kalian. Kalau seandainya para ulama meninggal, apakah kalian akan kembali kepada kehidupan kalian yang terdahulu? Gimana kalian sebelum mengenal para ulama, kata Allah? Kalian tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, kalian tidak pernah zikir, kata Allah. Sebelum mengenal para ulama, kalian tidak pernah duduk di majelis ta'lim, di majelis zikir. Sebelum mengenal ulama, kalian tidak pernah duduk di masjid, kata Allah. Pertanyaannya, kalau seandainya ulama tersebut tidak ada, diambil olehku, kata Allah, apakah kalian akan kembali kepada kehidupan kalian dahulu?
Sebelum mengenal ulama kalian gak pernah sholat, mengenal ulama jadi sholat, jadi puasa, jadi zikir, kenal majelis taklim, kenal masjid. Sekarang setelah ulamanya meninggal, apakah kalian akan kembali kepada kebodohan kalian yang dahulu, kata Allah? Yang tadinya sudah berubah dari gak ngaji menjadi ngaji, gak sholat menjadi sholat karena adanya ulama. Hilang ulamanya, apakah kalian akan kembali gak sholat, kata Allah? Apa kalian akan kembali tidak mengaji, kata Allah? Apakah kalian akan kembali tidak puasa, kata Allah? Apakah kalian akan kembali kepada kekuburan, kata Allah? Nah, ini PR. Ini prinsip salah. Prinsip salah gimana? Apabila tidak ada guru, tidak ada ulama, kita kembali kepada kebodohan terdahulu. Ini yang salah. Salah satu gambarannya adalah apa? Gambarannya apabila tidak ada gurunya, kemudian dia tidak ngaji. Dimulai daripada contoh kecil saja. Gurunya itu padahal masih hidup gitu kan, tidak meninggal, cuman pergi saja gitu kan. Mau pergi ke luar negeri, keluar kota, kemudian majelis taklimnya sebenarnya masih ada. Majelis taklimnya tetap diadakan, ada yang mengisinya, namun bukan gurunya, gitu kan? Majelis gurunya. Kita dulu tidak mengenal majelis taklim, sekarang kita menjadi mengenal majelis taklim. Loh, gurunya pergi, padahal perginya bukan ke alam kubur lah, Allah perginya cuman keluar kota, perginya ke luar negeri. Sekarang bagaimana sikap kita? Oh ya Allah, jangankan perginya ke alam kubur, ternyata tatkala ulama, tatkala guru pergi keluar kota saja, iman kita sudah berubah. Iman kita sudah berubah. Apalagi kalau seandainya pergi ke alam kubur, ini perlu catatan. Kita pertanyakan pada diri kita. Perkara kecil saja, ketidakadaan guru kita, ketidakadaan para ulama, sementara saja iman kita sudah hilang. Salat kita hilang, puasa kita hilang, majlis talim kita hilang. Bagaimana kalau seandainya tidak betul-betul tidak ada? Ini kebiasaan yang sangat salah. Ini kebiasaan yang sangat salah di dalam prinsip hidup kita. Nabi Musa saja gimana coba? Tatkala pengikutnya ditinggalkan berapa hari? 40 hari. Jadi menyembah sapi, anak sapi gitu kan, menyembah ijil gitu kan. 40 hari ditinggalin. Ya Allah, 40 hari ditinggalin udah kayak gitu dah gitu kan. Udah yang lain-lain gitu kan. Kenapa gak mau ngaji ternyata? Nabi Harun ini sudah saya kasih tahu gitu kan, sudah saya kasih, tapi ya gimana gitu kan, karena tukuh sama paduka, jadi gimana, ngaji kagak, zikir kagak, ibadah kagak, teh ada orang bikin sapi bisa ngomong sebangsanya, disembah lagian, gitu kan, alasannya ini perwujudan Tuhan kita sebagai, ya kita harus ada, Tuhan itu harus ada wujud yang disembahnya lah Allah. Ada. Kita menyembah Allah. Ada. Tidak boleh menyembah yang lainnya yang mana tidak diperintahkan oleh Allah. Ka'bah kita tidak menyembah Ka'bah. Itu cuma arah doang. Kita disuruh menghadap kepada Ka'bah. Menyembahnya menyembah siapa? Menyembah Allah. Kita tidak menyembah Ka'bah, menyembah Allah, gitu kan? Kita menghadap Ka'bah ya karena diperintahkan oleh Allah. Bukan karena sekarang emang itu adalah Tuhan berhak disembah Ka'bah lah, enggak. Buktinya apa? Lihat dong, baca sejarah dengan teliti. Islam sebelumnya salat ibadah menghadap kemana? Ke Baitul Maqdis. Gitu kan? Sebelumnya kan seperti itu. Namun dipindahkan oleh Allah. Dipindahkan oleh Allah. Tatkala disuruh pindah sama Allah menghadap Ka'bah ya pindah. Oh berarti menghadap tatkala ibadah menyembah kepada Baitul Maqdis, kepada Ka'bah karena siapa dong? Perintah Allah, bukan karena hawa nafsu, bukan. Seandainya gak diperintahkan oleh Allah, kita tidak akan menghadap ke sana.
Ini salah satu yang dipraktekkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tatkala mengecup Hajar Aswad. Tatkala mengecup Hajar Aswad gimana? Enta makhluk, Anda makhluk. Sayyidina Umar, kamu makhluk, saya makhluk. Enggak ada beda. Gitu kan? Kamu makhluk, saya makhluk, kata Umar. Cuman karena saya disuruh gitu kan, melihat Nabi mencium kamu, saya mengikutinya. Seandainya enggak, saya juga gak akan mencium kamu. Subhanallah. Jadi gimana kita melakukan satu ya karena ada dasarnya, diperintahkan oleh Allah. Kalau enggak dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian tanyakan kepada kita, kenapa kalian sekarang ziarah kubur? Apakah kalian menyembah para ulama, menyembah para wali? La wallah, kita tidak menyembah mereka. Apakah disuruh menyembah mereka? Tidak, kita tidak disuruh menyembah mereka. Terus itu kalian mengatakan wasilah, wasilah kita beda. Ada perkataan wasilah dengan disembah. Kita tidak menyembah, wallah. Gitu kan? Itu kalian minta-minta, gitu kan? Pertanyaannya, sekarang apakah dengan semata-mata meminta kita menjadi kufur? Kan gak boleh meminta kepada selain Allah, gak boleh meminta kepada selain Allah yang di ayat Al-Quran. Itu maknanya gimana, tafsirannya emang gimana? Kalau kita katakan hanya berdasarkan meminta saja langsung kufur, bayangkan semua yang di alam dunia ini kufur semuanya. Kok bisa Ustaz? Kamu kalau ingin apa-apa, ingin jajan, kamu punya orang tua, gak punya uang, ingin jajan, minta ke siapa? Mama, saya ingin jajan, minta uang. Pak, saya ingin ini, minta uang. Pak, saya ingin kawin, minta untuk mas kawin. Gitu kan? Pak, saya ingin beli motor, minta uang. Bayangkan, minta-minta. Kalian lihat pengemis di luar sana, semuanya kufur berarti kalau seperti itu. Kalau hanya dengan semata-mata meminta, itu menjadi bayangkan, sealam dunia kufur. Oh, nggak gitu. Kalau gitu gimana? Itu mah ini kan meminta kepada yang hidup, gitu kan? Kalian kan meminta kepada yang mati. Mana ayat Al-Quran membedakannya? Kalau meminta kepada yang hidup gak kufur, meminta kepada orang yang gak hidup kemudian kufur. Mana ayat Al-Qurannya? Mana hadisnya? Oh kok kemudian itu kok bisa kan kalau yang hidup Ustaz masuk akal. Ini kan mintanya kepada yang hidup, ya menurut akal juga gak masuk akal. Ini apaan minta kepada yang sudah mati? Iya, kalau gitu paribahasanya paling mentok, paribahasanya bukan apa? Jangan kufur dong. Kalau gitu mah ya bego, gitu aja udah. Paribahasanya bego saja kalau gitu. Itu paling mentok ya bego. Kenapa kamu minta kepada yang mati gitu kan? Dia gak bisa gerak kalau minta kepada yang hidup, paling mentok gitu kan. Itu juga kalau yang meninggalnya gak bisa apa-apa. Sedangkan berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, Al-Quran di dalam surat Baqarah gimana? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan gimana? La taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Lalu jangan kalian katakan, jangan kalian yakini bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bal ahyaun. Tetapi mereka hidup, walakin la tash'urun. Mereka hidup akan tetapi kalian gak merasakannya. Al-Quran yang berkata. Hadis menjelaskan bagaimana sekarang derajat para aulia di alam kuburannya. Di Al-Quran sudah dijelaskan juga, ayat-ayat lain banyak. Di Al-Quran seperti apa? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bi jannatil lati kuntum nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil nahnu awliyaukum. Orang yang berkata Tuhan saya Allah istiqomah, malaikat silih berganti. Kemudian mengatakan saya adalah pembantu kalian. Kata malaikat, saya akan membantu kalian di dalam kehidupan dunia maupun di dalam kehidupan akhirat. Alam kubur itu kan kalau ke kehidupan dunia, kehidupan itu kehidupan akhirat. Awal kehidupan akhirat. Alam kubur.
Orang yang soleh itu dihidmahi, dibantu oleh para malaikat. Saya akan membantu kalian. Jangan samakan dong. Kalau gitu Ustaz saya bilang bego, ya silakan dibilang bego kalau ke orang biasa. Tanya, gitu kan, kita tawasul kepada siapa? Para aulia, para ulama, gitu kan? Orang-orang yang luar biasa. Ini jangan disamakan. Sekalipun Ustaz kan dia bukan wali, maka gimana berziarah kepadanya tetap sunnah. Kok bisa Ustaz sunnah? Kenapa? Karena ziarah tujuannya banyak. Di antaranya tadi kata saya juga mengingatkan akan kematian. Mengingatkan akan kematian. Kalau mengingatkan akan kematian, ya kepada siapapun kita dianjurkan ziarah. Kepada orang Islam datang ke sananya kita dapat itu kan gimana? Antum sabiqun wa nahnu insya Allah bikum. Datang ke sana, assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Salam atas kalian dara qaumin mu'minin, wahai rumah orang-orang yang beriman. Antum sabiqun, kalian semuanya telah mendahului kami. Wa nahnu bikum lahikun, dan kita akan menyusul kalian. Terus insyaallah bikum lahikun. Terus gimana? Kemudian kita mendoakan mereka, gitu kan? Gimana mendoakan mereka? Anasallahu wa syadagum, dalam hadis anasallahu wa syadagum, semoga Allah memberikan kegembiraan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan teman anis, gitu kan? Wasyatakum, akan kesendirian kalian di alam kuburan. Dengan berdoa seperti kita meminta kepada Allah agar yang di dalam kuburan ini ada teman, dikasih anis, teman dihibur, teman yang menghibur, anis, wahsyah kesendiriannya, baik oleh Allah, gitu kan, diberikan perasaan yang senang. Atau Allah wujudkan malaikat orang-orang soleh seperti di dalam hadis yang lain, gimana Allah wujudkan amal solehnya dengan wujud yang ganteng, anak kecil yang ganteng, kemudian ngajak ngobrol sehingga ya senang dalam kuburannya. Ana sallallahu wasyadakum wa rahimahurubatakum, Allah merahmati, itu kan kegoribannya. Terus gimana? Wa ghafara dzunubakum, Allah mengampuni dosanya. Wa tazawaja an sayyiatikum, Allah memaafkan kesalahannya. Wa qabila hasanatikum, Allah menerima kebaikan kalian. Terus kemudian gimana lagi? Wa adkhala alaikum rauhan min indillah, dan Allah memberikan, memasukkan kepada kalian rauhan min indillah, kesenangan dari Allah taala. Terus wa ja'ala jannata, dan semoga Allah menjadikan surga mangzilagum, tempat tinggal kalian. Oh maskanagum, itu kan tempat sakan kalian. Ada mangzil, ada sakan. Ustaz, apa bedanya mangzil dengan maskan? Sekarang peribahasa rumah itu banyak. Bahasa Arab rumah itu banyak. Ada mangzil, ada maskan, ada baitun. Dalam arti mabit. Bedanya apa Ustaz? Beda. Kalau dalam segi lafaz sekilas kayak sama. Kita mau bilang rumah bahasa Arabnya mangzil, silakan. Mau bahasanya Arabnya maskan, silakan. Tafadhal. Anta, masyaallah, tafadhal udkhul ila manzili, itu kan, silakan masuk ila manzili, gitu kan. Silakan masuk ila maskani, ila baiti. Artinya rumah, namun beda. Beda pemakaian. Bedanya gimana? Kalau disebut dengan maskan, terambil dari kata-kata sakana, sukun, apa? Ketenangan. Kok bisa tenang? Rumah itu menjadi ketenangan bagi penghuninya. Tatkala penat, tatkala pusing dengan kesibukannya, di kantor pusing, di luar pusing, di sekolah, masuk rumah tenang. Rumah tersebut pantas disebut maskan. Kalau seandainya masuk rumah jadi stres, gak betah di rumah, di luar tenang, di rumah stres, maka bahasa maskan untuk rumahnya tidak pantas. Bahasa maskan untuk rumahnya tidak pantas. Kenapa? Tidak melahirkan ketenangan.
nggak melahirkan ketenangan. Kalau manzil artinya apa? Dari nazala yanzilu, singgah. Kalau singgah yang penting dipakai singgah saja itu sudah disebut manzil. Di tempat singgah mau tenda kayak gitu kan, berbentuk tenda, mau berbentuk apalagi camp sebangsanya, itu kalau seandainya dijadikan tempat singgah bisa disebut manzil. Kalau baitun gimana Ustadz? Dari mabit. Apa? Bermalam. Tapi kalau kita pakai untuk bermalam gitu kan, bisa disebut baitun. Tapi kalau maskan tidak semuanya disebut maskan. Kenapa? Karena belum tentu terlahir ketenangan di rumahnya. Kalau seandainya di rumahnya nggak tenang, nggak bisa rumah kita bahasakan dengan maskan, gitu kan? Fadhol udhul ila maskani, silakan masuk kepada maskan, tempat tinggalku, ke rumahku. Nggak bisa kamu bahasakan maskan, bahasanya manzil saja, gak usah maskan. Bahasanya bed saja, gak usah maskan. Kenapa? Kamu sendiri gak betah di rumah. Kau sendiri kebutuhan di rumah gitu kan, ke rumah cuman sebentar saja, nongol keluar lagi, nongol keluar lagi. Kenapa? Oh, lebih betah di Saritem ketimbang di rumah. Ternyata gak bisa kamu bahasakan rumah kamu dengan maskan, gak bisa. Nggak bisa gitu kan. Sekarang boleh bertahan di Saritem ketimbang di rumah gitu kan. Di rumah cuma nolol doang 1 jam 2 jam, datang subuh gitu kan, malam keluar lagi, subuh datang cuma tidur doang, udah tidur malam keluar lagi gitu kan. Gak bisa rumah kamu disebut maskan. Yang cocoknya Saritemnya disebut maskan gitu kan. Tapi maskannya bukan maskanul akhirah, tempat ketenangan akhirat. Lah, maskanul syaitan namanya, tempat ketenangan bagi setan namanya. Nah, ini hati-hati, paham? Ini pemakaian kata Mangzilakum wa maskanakum, menjadikan surga mangzilakum maskanakum, tempat ketenangan. Ini udah jelas. Surga itu menjadi tempat ketenangan, maskan. Kayaknya rumah diambil maskan, ingat makanya dari doa sakinah mawaddah rahmah. Sakinah, rumah dapat penamaan maskan kalau seandainya sudah ada sakinah, ketenangan. Kalau masih belum ada ketenangan, tengkar terus, jadi rumahnya itu menjadi medan peperangan. Gak pantas disebut maskan. Setiap masuk ke rumah seakan-akan masuk ke medan perang. Dar itu kan. Dar dong, brang gitu kan. Ini ngomong ini ngeluarin geledek gitu kan. Suaminya ngeluarin geledek, istrinya gak kalah ngeluarin petir gitu kan. Wah, macam-macam gitu kan. Ini ngeluarin tsunami gitu kan. Wah, ini gempa sebangsanya. Udah dah. Anaknya masuk ke dalam gak tahu apa-apa dah gitu kan. Anaknya bawa tameng, bawa perisai, bawa bom lagian gitu kan. Tuman gitu kan, pusing. Dar rumahnya menjadi tempat peperangan. Ya Allah, biarin maskan. Gak pantas gitu kan. Gak pantas disebut maskan. Yang ada magzan. Jadi rumahnya ini bahasanya ganti aja. Kalau kenapa? Magzan. Apa Ustaz? Magzan dari goza yagzu, gozwan wa magzan bahwa gozin ada kamagzun, ugzu la tagzu, magzan. Apa magzan Ustaz? Tempat peperangan. Ternyata rumah kamu gak pantas disebut maskan. Pantasnya disebut tempat peperangan, bukan tempat ketenangan, tempat cekcok. Hati-hati, orang lain mah lagi pusing di luar gitu kan. Di luar ada pertengkaran, masuk ke rumah menjadi tentram. Ini mah enggak, di luar tentram masuk ke rumah menjadi perang. Nah, hati-hati, jangan sampai rumah tangga kita menjadi tempat peperangan. Jadikan rumah tangga kita sebagai tempat penenang. Suami lagi panas, capek dengan urusan kantornya, dimarahin sampai hatinya gundah, hatinya gak tenang. Masuk ke rumah, cobalah jadi penenang, menjadi tenang. Suaminya sih tenang, masuk rumah itu jadi alhamdulillah, rumahnya sih menjadi tenang. Tapi istrinya ini bisa menenangkan. Nambahin, masuk rumah suaminya dimarahin lagi, ditambahin. Masya Allah. Kemudian juga suami masuk rumah, istri sudah nyuci pakaian, istri sudah masak, istri sudah sapu-sapu,
sudah mandiin anaknya, nyuapin anaknya, yang itu kewajiban bagi suaminya, masuk ke rumah, istrinya dimarah-marahin. Kenapa? Gak sedain kopi. Gak sedain kopi, apalagi gak diberikan udud. Sudah. Kamu suami macam apa yang seperti itu? Semacam suami macam apa dengan seperti itu, gitu kan? Dimarah-marahin lagi, gitu kan? Angguran mah jadi pemajikan teh suguhan salaki, gitu kan? Salagi suguhan naon kopi lah, udud teh pang meulikeun, ieu mah lain datang teh eueuhna naon, bari jeung bau teh bau naon, bau minyak tanah, gitu kan? Kata istrinya ngomongnya nyalahkeun, "Ih kewajiban saha? Ini kewajiban siapa? Ini kewajiban kamu," kata istrinya. "Saya bau minyak tanah karena kamu gak mau megang minyak tanah, minyak kelapa gak mau kamu." Gitu kan? Akhirnya udah dar saja kehidupannya. Hanya kita harus belajar orang yang bisa melahirkan ketenangan. Dari mana? Dari mulai kita merasakan ketenangan tersebut di dalam hati kita. Dari mulai mana kita bisa merasakan ketenangan dari hati kita? Gak bisa kita melahirkan ketenangan kepada yang lain. Gak bisa. Gak bisa kita hanya mengharapkan ketenangan dari yang lain saja. Kenapa? Karena semuanya diawali dari diri kita dulu. Ketenangan ini diawali dari diri kita. Kalau kita gak bisa melahirkan ketenangan untuk diri sendiri, kita tidak bisa melahirkan ketenangan untuk yang lain. Apalagi memaksa menuntut yang lain untuk memberikan ketenangan kepada kita, gak bisa. Kenapa? Percuma. Emang percuma gimana Ustaz? Berjuta-juta jalan ketenangan ada pada diri kita, namun kita gak bisa menemukannya. Sekarang kita memaksakan jutaan orang untuk memberikan ketenangan kepada kita, gak akan bisa. Kenapa? Merasakan ketenangan dari diri sendiri saja gak bisa, apalagi merasakan ketenangan dari yang lain. Salah gitu. Ini kita nih, contoh. Kita sekarang udah bisa merasakan ketenangan belum tatkala sendirian? Pemikiran orang kayak gini, Ustaz, saya mah kalau sudah nikah saya mah tenang. Sekarang saya stres, wajar lah Ustaz gitu kan, saya belum nikah. Salah. Itu menunjukkan kamu itu tatkala sendiri ternyata gak bisa melahirkan ketenangan. Kamu tatkala sendiri gak bisa bahagia. Kemudian kamu berpikir setelah kamu berdua kamu bisa bahagia. Salah besar kamu. Kok bisa? Dari diri sendiri saja kamu tidak bisa merasakan kebahagiaan, apalagi dari yang lain. Kenapa? Dari diri sendiri dulu. Rasakan ketenangan tersebut dari diri kita, kebahagiaan dari diri kita sendiri, baru kita bisa merasakan kebahagiaan dari yang lain, ketenangan dari yang lain. Makanya mulailah dari sekarang. Apabila belum mempunyai pasangan, mulailah kamu menjadi jomblo happy. Kalau kamu sudah menjadi jomblo happy, kamu menikah happy kamu. Tapi kalau sebelumnya status kamu sendiri yang mengklaim saya mau Jonas, kamu sendiri yang mengklaim di dalam statusnya Jonas, tolong kasih sayangi Jonas ini, gitu kan? Jonas, gitu kan? Alah, Jonas ini temennya adiknya Joni kayaknya ini. Ini kamu sendiri yang mengklaim diri kamu sebagai Jonas, jomblo ngenes. Kamu menikah pun tetap ngenes. Kenapa? Kamu ternyata sendiri gak bisa mendapatkan kebahagiaan. Itu kan? Kamu menuntut kebahagiaan itu harus dengan berdua. Salah kamu. Dari diri sendiri saja gak bisa mendapatkan kebahagiaan, apalagi tatkala berdua. Ini lihat aja para ulama, lihat aja para aulia. Mereka tatkala punya istri bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Kenapa? Sebelumnya juga sebelum punya istri mereka sudah bahagia. Tatkala sendiri uzlah dengan Allah, gitu kan? Munajat kepada Allah, mereka bisa merasakan kebahagiaan. Tapi sekarang kita posisi kalau yang belum nikah, khususnya saya, wah, ini pemikirannya gimana? Pemikirannya kalau seandainya belum merasakan kebahagiaan, saya mah sudah bahagia. Jomblo happy saya mah. Ini kalau seandainya saya jomblo happy dan jomblo terhormat. Maaf. Saya jomblo happy dan jomblo terhormat. Maaf ya, jomblonya saya terhormat.
Paham nggak? Sejauh ya beda jauh termatang. Jadi ini yang bagi yang belum merasakan kebahagiaan, selalu menuntut ingin berdua, ingin menikah, rubah pemikiran kita. Kenapa? Kebahagiaan bukan hanya di dalam pernikahan. Kebahagiaan bukan hanya di dalam berdua dengan makhluk. Iya, betul kamu sekarang belum bisa berdua dengan makhluk, namun kamu masih bisa berdua dengan Khalik. Kamu gak bisa berbisik-bisik dengan makhluk, namun dimanapun, kapanpun kamu bisa berbisik-bisik dengan Khalik kamu, pencipta kamu, Allah Subhanahu Wa Taala. Coba rasakan dulu kebahagiaan ini. Kalau bisa merasakan kebahagiaan ini, kelak apabila kamu sudah menjalani kehidupan yang baru, pernikahan, berdua, kamu akan merasakan kebahagiaan yang lebih dari itu. Paham? Tapi kalau seandainya kamu gak bisa merasakan kebahagiaan dari diri sendiri, jangan harap kamu bisa merasakan kebahagiaan dari yang lain. Kenapa? Karena kalau seandainya kamu tidak bisa merasakan kebahagiaan dari diri sendiri, berarti hati kamu tidak membuka untuk kebahagiaan. Hati kamu tidak terbuka untuk kebahagiaan. Sekarang diri sendiri dengan yang lain dekatan mana sebenarnya? Kalau kita tanya, diri kita dengan orang lain dekatan mana dengan kita? Diri kita kan? Sekarang dari yang dekat saja kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan. Bagaimana mungkin kita mendapatkan kebahagiaan dari yang jauh? Coba rasakan kebahagiaan dari yang dekat ini nih. Rasakan. Ini masih banyak, berjuta-juta jalan kebahagiaan ada pada diri kita. Kenapa kita tidak bisa merasakannya? Ini kita kebahagiaan dari kita sangat banyak. Kebahagiaan bukan hanya dari satu sisi, dari manusia, dari harta, dari jabatan. Kenapa kok kamu pagi siang malam ternyata kamu cemberut terus, gitu kan? Gak ada senyumannya. Kenapa? Ustadz saya mah gak punya pangkat, Ustadz saya mah aduh uang saya, Ustadz kantor saya, Ustadz jabatan saya, gitu kan? Ustadz, emang kebahagiaan hanya dari sisi itu saja? Emang diri kita memahami kebahagiaan hanya sebatas itu saja? Kita katakan dunia ini sangatlah sempit, hanya sebatas kantor. Apakah kita katakan alam dunia ini sempit hanya sebatas harta? Apa kita katakan alam dunia ini sempit hanya sebatas jabatan? Buka mata kita. Betapa luasnya alam dunia ini. Ternyata alam dunia ini bukan hanya kantor. Ada tumbuhan, ada yang lain. Makanya kita dianjurkan tafakur, keluar, tadabbur alam. Kenapa? Untuk membuka pandangan kita. Ustadz, gimana seandainya saya boleh gak ini? Kalau lagi libur saya pergi ke pantai. Ustadz, boleh gak saya pergi ke mana? Ke tempat yang hijau-hijau gitu kan, tumbuh-tumbuhan. Boleh? Silakan, boleh, dianjurkan. Bahkan bisa lahir pala kalau kita meniatkannya. Nah, apa? Tadabbur alam, bahasanya juga mentadaburi, memikirkan, mentafakuri alam ini. Gimana Ustadz? Coba, kita sebelumnya susah tersenyum kan? Tatkala susah tersenyum, coba ke tempat tersebut tiba-tiba hati menjadi tenang, tersenyum. Oh, ternyata pemahaman saya salah. Dulu pemikiran saya kebahagiaan hanya terdapat di kantor. Kebahagiaan hanya terdapat di pabrik. Kebahagiaan yang terdapat di jabatan. Ternyata di lautan juga ada kebahagiaan. Oh, ternyata di walungan ada kebahagiaan. Walungan apa tuh? Sekarang yang lagi pirang? Cihonje. Nah, ini walungan Cihonje. Coba contohnya kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Contoh, Ustadz, kalau gitu kebahagiaan hanya di lautan dong. Salah lagi kamu. Oh, kalau gitu saya kan sekarang belum ke lautan Ustadz, makanya saya sedih gitu kan. Kamu salah lagi. Kebahagiaan bukan hanya di lautan. Coba datangi yang lain gitu kan. Cihonje terbuka untuk kalian. Promosi dulu dikit nih. Ini yang di Cihonje, hati-hati kalian nih. Hati-hati, saya sudah memuterakannya ini, kalian paham nggak? Ini hati-hati, siapin nih saung satu buat saya sekarang. Paham nggak? Ini coba lihat orang-orang, toh ternyata kebahagiaan itu bisa terdapat di mana-mana.
Bukan hanya di pantai saja. Oh, di Walungan, tempat nyuci, tempat mandi dulunya tidak sama penduduk desanya untuk mandi, untuk nyuci. Sekarang menjadi tempat wisata. Oh, orang di sana bahagia. Akhirnya padahal dikit, cuma naik ban aja gitu-gitu saja, tapi wah, ketawanya luar biasa. Ketawa, perasaan hati itu berbunga-bunga. Oh ya Allah, ternyata kebahagiaan bukan hanya di lautan, di Walungan juga ada. Udah ke Walungan, kirain kebahagiaan itu hanya di lautan dan di Walungan. Di sawah lo bahagia. Kok bisa? Itu orang kota, kehidupan yang di kota, kemudian mudik datang ke sawah, selfie terus di sawah, senyum-senyum sendiri gitu kan. Wah, kenapa? Saya baru pertama kali lihat sawah, Ustaz. Jarang saya lihat sawah. Bahagia lihat sawah. Oh, ternyata kebahagiaan bukan hanya di lautan, bukan di Walungan, di sawah juga bisa bahagia. Ada di hutan. Oh, ternyata ada yang ke hutan bahagia. Ada ke gunung, padahal ditanya ada warung di gunung, nggak ada. Ada mall di gunung, nggak ada. Ada Alfamart, WC juga nggak ada. Ya Allah, tempat nggak ada WC-nya. Tempat nggak ada WC-nya. Itu WC padahal kebutuhan pokok. Gak ada WC, gak ada warung, gak ada warkop, gak ada wardud gitu kan. Gak ada warung kopi, gak ada warung udut. Ternyata kita bisa bahagia. Di gunung kita bahagia. Sekarang setelah kita paham kebahagiaan tersebut, tinggal pertanyakan saja, masa sih sekarang tempat yang gak ada WC, tempat yang gak ada atapnya, tempat yang gak ada tempat makanannya, kita bahagia? Kenapa di rumah kita WC ada, atapnya ada, kasurnya ada, kulkasnya ada, lemari makanannya ada, kompornya ada? Kenapa di rumah kita tidak bahagia? Setelah kita paham kebahagiaan didapatkan di lautan, padahal gak ada atap, kita tanyakan pada diri kita, ya Allah, kita orang macam apa sih, gitu kan? Kok bodohnya ini keterlaluan, gitu kan? Bodohnya ini udah merokap, udah numpuk. Gimana? Ya Allah, saya di tempat yang gak ada atapnya, yang gak ada WC-nya, yang gak ada kulkasnya, gak ada warungnya, gak ada lemari makanannya. Saya bisa mendapatkan kebahagiaan. Kenapa di rumah saya gak bisa mendapatkan kebahagiaan? Padahal ada atap komplit, gitu kan? Ada kasur, ada selimut. Itu yang perlu kita pertanyakan. Oh, ternyata kesalahannya, ternyata sekarang bahagia itu bukan masalah tempat, betul. Di sana kamu akan paham. Bahagia itu bukan berbicara tentang masalah tempat, tapi gimana masalah diri kita, hati kita. Segimanapun kalau hati kita nggak terbuka, nggak dibuka untuk kebahagiaan, dimanapun kita tetap akan bahagia. Tapi kalau hati kita sudah kita bukakan untuk kebahagiaan, mensyukuri, menikmati pemberian dari Allah, gimana? Dimanapun kita akan bahagia. Akhirnya kita teringat kembali, mengingat kepada lagu dahulu. Ternyata saya sudah lupa lagu dahulu apa. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ya Allah, padahal saya dulu lagi kecil dengerin lagu itu ya. Saya ini bodoh kan, dulu kita di sini senang, di sana, di mana-mana. Ingat, di mana-mana hatiku senang, hatiku. Pokoknya bukan masalah tempat. Ustaz, saya mau pusing-pusing itu gimana? Ya saya mau belum holiday, belum liburan. Ustaz, saya mau di rumah terus gitu kan. Bukan masalah tempat, bukan. Hati dulu. Hati dulu nih, hati dulu. Kalau hati kamu gak dibuka untuk kebahagiaan, dimanapun tetap tidak akan bahagia. Bukan masalah status kamu lajang, jomblo, duda, ataupun nikah. Bukan membahas status sekarang. Bukan, membahas hatinya dulu. Jangan bahas statusnya dulu, gitu kan. Saya gak bahagia karena status saya masih jomblo. Jangan bahas status dulu. Bahas dulu sekarang hati kita. Sekarang hati kita yang gak kita bukakan untuk kebahagiaan, seperti apapun gak akan bahagia. Coba bukakanlah hati dari sekarang untuk berbahagia. Cobalah awali kehidupanmu dengan senyuman di masa jomblomu, agar tatkala masa nikahmu penuh dengan kebahagiaan. Di masa jomblo saja gak bisa senyum, nikah cemberut kamu.
Tatkala wedding fotonya yang lain senyum, ini malah cemburu-cemburu. Ya Allah, mikiran apa, saya harus ngasih makan apa, ya Allah ini harus gimana gitu kan. Masa jomblo kamu ternyata penuh, udah masa jomblo suram, nikahnya lagi lebih suram gitu kan. Makanya awalilah kebahagiaan, awalilah kehidupan jomblomu dengan senyuman. Awali kehidupanmu dengan jomblomu dengan senyuman, kebahagiaan. Insya Allah tatkala masa pernikahanmu banyak senyuman, ribuan senyuman yang tidak akan pernah kamu lupakan. Paham? Nah, kok jadi kesini lagi ini? Aduh, masa jomblo dan ini pusing lah udah. Wa mana bila tahawuli ay bila taghayyur, enggak ada perubahan, senantiasa Allah seperti itu. Wala taghayyur. Pengawasan Allah gak ada perubahan, gak ada kayak capek. Beda dengan pengawasan kita. Tukang ngaronda ngawasi desanya. Beda ngawasi. Oke, kalau jam 12 masih kuat kan, giliran ke jam 2 ke jam 3 udah. Gitu kan? Pengawasan Allah lah. Muraqabah, musyahadah dari Allah gimana? La taghayyur. Adanya Allah la taghayyur. Adanya Allah gak ada perubahan. Beda dengan adanya kita berubah. Kita mah taghayyur. Adanya umur lagi kecil, ya kecil. Badannya udah besar, ya tambah besar. Gitu kan, tadinya gak keriput, sekarang mah keriput. Tadinya gak ada jenggot, sekarang mah ada jenggot. Tadinya gak ada huisnya, sekarang mah ada huisnya. Gitu kan. Tadinya mah kuat, sekarang menjadi lemah, gitu kan, berubah. Kita mah kalau adanya Allah gak berubah. Wa tafsirun lil bagi kekalan li anna man tahawul al indigal, berpindah min halin, dari keadaan ila halin. Itu namanya tahawul, gitu kan. Mau tahawul, tasrif, taghyir itu sama. Satu kata, makanya lugotan at-tasrif, ilmu tasrif lugotan at-tahawul awit taghyir, berubah. Wastilahan tahwilul aslil wahidi, makanya ilmu tasrif. Ilmu tasrif itu apa? Nasoroyan surun nasron wa mansoron fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansorun minsorun. Itu tasrifan. Apa yang dimaksud dengan tasrif? Tahwil aslil wahidi, merubah dari asli, kata asli ila amsilatin mukhtalifatin, kepada contoh-contoh yang berbeda. Asli kata di dalam ilmu bahasa Arab apa? Dari mulai nasoro sampai minsorun, nasoroyan suruh nasron wa mansoron fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansorun. Asli katanya yang mana tuh? Perbedaan pendapat nih. Perbedaan pendapat gimana? Kalau menurut kaum Basriyin, ulama Basrah mengatakan asli katanya adalah dari masdar, yaitu nasron. Kalau ulama Kufah mengatakan asli kata itu dari fi'il madi, yaitu nasoro. Kalau melihat dari segi susunan ini, ternyata kebanyakan ini yang mengarang amsilat tasrifiyah mengikuti kepada mana? Kufah yang enak, mencantumkan fi'il madinya dulu nasara. Dari fi'il madinya dirubah menjadi mudhari, menjadi masdar mim, menjadi isim fa'il, isim maf'ul, menjadi apa lagi? Menjadi amar, menjadi isim zaman, isim makan, menjadi isim alat. Paham tidak? Itu namanya tahwil. Jadi berubah dari asli, satu yang asli kepada yang lain. Oh, Ustaz, kok jadi nyambungnya ke ilmu sorof? Ya Ustaz, ini mah perkenalan. Kenapa? Ada sambungannya. Sambungannya gimana? Kan kalau Allah mah gak ada tasrif, gak ada tasor, gak ada perubahan, tahawul. Kalau kita mah kebalikannya ada perubahan. Dari yang asli berubah. Gitu. Ustaz, aslinya itu gimana? Aslinya sesuai hadis Nabi. Kullu mauludin yuladu ala fitratin, kata Nabi. Asli kita itu tercipta itu suci, fitrah, di atas kesucian. Gak ada yang kufur kepada Allah. Namun ghayra anna abawaihi, namun kedua orang tuanya yang yuhawidanihi, menjadikan dia Yahudi, wa yunasiranihi, menjadikan dia Nasrani, au yumajinsanihi, atau menjadikan dia Majusi. Dulu kita itu terlahir di atas kesucian, namun kedua orang tua yang menjadikan kita kufur. Di antara sebabnya
Di antara sebabnya. Makanya peran orang tua sangatlah penting di dalam kehidupan. Kita yang sudah menjadi orang tua, kita calon orang tua, peran yang penting di dalam kehidupan anak. Ingat, anak ini terlahir dalam keadaan suci. Kita juga seperti itu. Jangan sampai kesucian anak kita ini rubah. Bagaimana cara didikan kita kepada anak kita? Ngajinya bagaimana, sholatnya bagaimana, zikirnya bagaimana, Allahnya bagaimana, Rasulnya bagaimana, para ambiyanya bagaimana, para malaikatnya gimana. Ingat, itu asli kita. Membahaskan kalau asli kata masdar atau apa fi'il madi, aslinya manusia apa? Fitrah. Ustadz, berarti yang salah bapak saya? Enggak juga. Enggak juga, itu masalah satunya doang gitu kan. Satunya doang. Kenapa? Lihat Nabi Ibrahim saja. Nabi Ibrahim udah ngajarin ke anaknya benar gitu kan, kepada anaknya benar, kepada Kan'an, namun anaknya aja yang enggak mau dengar. Bapaknya mah Rasul, ini anaknya malah jadi kubur. Jadi salah siapa dong? Oh, anaknya. Oh, ternyata paribahasa buah jatuh gak akan jauh dari pohonnya itu emang umum. Kebanyakan seperti itu. Namun ada juga apa? Ya kalau buah jatuh gak akan jauh dari pohonnya. Iya betul. Itu kalau pohonnya di bawah. Kalau pohonnya di atas bukit, buah jatuh jauh dari pohonnya. Kalau pohon di atas pohonnya di atas gunung, murak-muraknya ke mana? Ke bawah, mau gelutuk ke hadap. Jatuhnya ke bawah banget. Jauh gak dari pohonnya? Oh, buah jatuh gak akan jauh dari pohonnya kalau pohonnya itu di daratan dekat. Tapi kalau pohonnya di atas bukit, ya kalau jatuh ya jatuhnya ke bawah jauh banget gitu kan. Jadi terkadang kesalahan itu gak ada dari sisi orang tua, terkadang kesalahannya di sisi anak saja. Gak mau mengikuti sepak terjang, gak mau lebih baik daripada orang tuanya. Gak bisa kita salahkan juga orang tua. Ustadz, berarti bukan salah saya, Ustadz salah bapak saya jadi seperti ini, gitu kan. Jadi bapak saya sudah disuruh pesantren, kamu gak mau, nyalahin bapak lagi, gitu kan. Sudah sama bapaknya disuruh ngaji, kamu gak mau, nyalahin bapak sekarang, gitu kan. Kata bapaknya, sudah saya suruh kamu hadir ke majelis taklim, nyalahin bapaknya. Saya mah gak nyalahin bapak, cuman betul bapak nyuruh saya ke majelis taklim, tapi kan bapaknya sendiri kagak. Nah, beda lagi itu mah urusannya, gitu kan, beda pembahasan. Tapi kan sudah disuruh kan, sudah. Ya kitanya aja berarti apa? Kitanya saja yang tukuh ingin selalu menyamakan dengan kekurangan. Itu bodohnya kita selalu ingin sama dalam kekurangan, tapi kalau dalam kesempurnaan gak mau. Ini kebodohan kita. Kalau kekurangan jadikan dalil saja. Sekarang jadikan dalil saja. Giliran ada yang pas, kesalahan, ada kesalahan orang lain, kita melakukan kesalahan, ada sama dengan kesalahan orang lain, itu kesalahan kita apa? Kita menyamakan, dijadikan dalil. Udah kamu juga kayak gitu, gitu kan? Kamu juga kayak gitu. Sekarang kita melakukan kesalahan, oh kamu juga kayak gitu, kamu ngomong aja bisa, kamu juga kayak gitu. Kebodohan kita, tatkala melihat kesalahan kita samakan, jadikan dalil. Namun kebalikannya, giliran kebenaran, kenapa gak kita jadikan dalil? Melihat ulama, melihat ustadz, ada kesalahan yang dikit saja, oh tuh wajar orangnya gitu kan. Tapi sholatnya gak dilihat, puasanya gak dilihat, ngajinya gak dilihat, zikirnya gak dilihat. Ini kebodohan kita. Kalau kita, prinsip kita seperti itu, sampai kapanpun kita akan menjadi orang yang cacat. Sampai mati pun kita tidak akan berubah, tetap akan menjadi orang cacat. Paham? Kalau selalu melihat seperti itu, kekurangan yang lain jadikan dalil. Kita melakukan kesalahan, jangan cari aja. Tatkala kita melakukan kesalahan, cari kesalahan yang lain. Supaya apa? Supaya yang lain gak bisa ngomong, gitu kan? Supaya sama, gitu kan? Padahal justru kalau kita melihat kesalahan pada diri kita, taubati, ubah. Kemudian lihatlah kesempurnaan dari yang lain agar diri kita berubah menjadi lebih sempurna, menjadi lebih baik. Bukan tatkala ada kesalahan kemudian balik lagi, membalikkan lagi, mencari kesalahan yang menyalahkannya.
tatkala ada yang menegur kita, menasehati kita, tatkala dinasehati malah gimana? Balik apa? Mencari-cari kesalahannya dia lagi. Kemudian saling tembak menembak gitu kan. Ini ditegur, kita ditegur oleh orang lain. Mau orang lain tersebut adalah muridnya, atau gurunya, atau orang tuanya, atau anaknya, atau pemimpinnya, atau masyarakatnya. Ditegur sama masyarakatnya, kemudian balik mencari kesalahan-kesalahan masyarakatnya lagi. La wallah, jangan seperti itu. Ditegur oleh pemimpin, mencari kesalahan-kesalahan. La. Selagi tegurannya baik, sesuai dengan fakta, kita salah, sudah kita akui salah. Kita benahi kesalahan kita. Tanpa kita jadikan dalil kesalahan yang lain untuk membenarkan kesalahan kita. Kesalahan yang lain kita jadikan dalil untuk membenarkan kesalahan kita. Bodoh diri kita. Sampai kapanpun akan tetap cacat. Sampai kapanpun kemasyarakatan kita akan cacat. Sampai kapanpun kepemimpinan kita, kepemerintahan kita akan cacat. Kalau masyarakat masih seperti itu, kemasyarakatnya akan cacat. Kalau pemimpin juga masih seperti itu, tatkala dikasih teguran oleh masyarakatnya malah balik mencari kesalahan masyarakatnya, sampai kapanpun akan cacat ke pemerintahnya. Masyarakatnya juga kalau seandainya seperti itu, sampai kapanpun akan cacat ke masyarakatannya. Kalau sudah ada cacat dari satu sisi, apalagi dari dua sisi, apa yang kita harapkan dari kesejahteraan bangsa? Apa yang kita harapkan dari kesejahteraan bangsa? Kita mengharap Indonesia ini sejahtera. Sedangkan tatkala mendapatkan teguran dari pemimpin, mendapatkan teguran dari masyarakat, kita malah cari-cari kesalahan masyarakat, kesalahan pemimpin untuk membenarkan kesalahan kita. Sampai kapan Indonesia gak akan sejahtera kalau seperti itu? Buang keegoisan kita. Selaku masyarakat, buang keegoisan kita selaku masyarakat. Selagi benar tegurannya, akui. Selagi benar sekarang banyak benar perintahnya, benar nasihatnya, baik kerjakan. Selagi benar teguran masyarakat, akui salah. Kita selaku pemerintah salah, akui, kita benahi. Selagi benar, bagus anjuran dari masyarakat, kita terima, baru sejahtera. Wow. Tapi kalau seandainya ada teguran, ada nasihat, malah mencari kesalahan yang lain untuk membenarkan kesalahan kita, sampai kapanpun Indonesia tidak akan sejahtera. Indonesia tidak akan sejahtera. Rubah pemikiran kita seperti itu. Buang keegoisan kita, jadilah masyarakat yang menerima teguran daripada pemimpin selagi itu benar. Nasihat, jalankan nasihat dari pemimpin, pemerintah selagi itu baik, gak bertentangan dengan syariat. Kemudian selagi bagi pemimpin dimanapun berada, terimalah teguran masyarakat selagi itu sesuai dengan fakta, akuilah salah. Kalau seandainya salah, itu lebih baik. Kemudian masukan dari masyarakat selagi itu baik, apalagi bersangkut paut dengan syariat Allah, sangkut paut dengan ibadah, sangkut paut dengan akhlakul karimah, akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangkut paut dengan urusan agama, masukannya terima. Insya Allah kalau seperti itu, Indonesia akan sejahtera, akan subur, damai, tentram. Semoga masyarakat kita, pemimpin kita, pemerintahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pemimpin yang seperti itu. Digolongkan daripada golongan masyarakat yang seperti itu, bisa menerima teguran, bisa menerima nasihat dari yang lain, kemudian bisa menjadi lebih baik lagi. Dan Indonesia ini menjadi sejahtera, makmur, tentram, dan damai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian faidatun bijaisina Rasulullah SAW bisi asril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam
bis-shawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi